Hanuman bersembunyi melihat keamanan dan mengatakan ada banyak keamanan di sini. Saya harus bersembunyi dan bergerak dengan tenang. Hanuman berubah ke dalam miniatur avatarnya, dan mengatakan bahwa sekarang tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk memasuki Alenka. Para penjaga berjaga dan Hanuman melangkahi mereka dalam wujud mini. Hanuman dihentikan oleh Langkini. Hanuman berpikir untuk kembali ke bentuk aslinya sekarang. Hanuman sampai ke bentuk normal. Langkini bertanya, siapa kamu? Apa motif kamu datang ke Alenka? Hanuman berkata bahwa saya mendengar banyak tentang Alenka, dan ingin melihatnya, jadi saya datang. Sangat indah dan bagus. Langkini bertanya, apakah kamu datang untuk melihat Alenka dengan bersembunyi? Apakah kamu pikir saya bodoh? Katakan yang sebenarnya, saya Langkini, raksasa penjaga Alenka. Tidak ada yang bisa masuk ke Alenka secara paksa. Hanuman mengatakan, aku melakukan kesalahan kepada Anda, beri aku izin untuk memasuki Alenka. Langkini menghentikannya. Hanuman bertanya apa yang terjadi, saya sudah meminta izin Anda. Langkini mengatakan, kamu tidak mengatakan motif apapun untuk datang ke sini. Hanuman mengatakan, tidak, saya tidak datang untuk mencari siapapun. Langkini berkata, kamu adalah seorang wanara, katakan yang sebenarnya. Apakah tidak ada yang menghentikanmu di jalur laut? Hanuman mengatakan, siapa yang berani menghentikanku wahai Langkini? Langkini berkata, aku yang akan menghentikanmu. Hanuman berkata bahwa saya telah melakukan perjalanan jauh, biarkan saya melihat-lihat saja. Saya tidak ingin melakukan hal lain, jangan khawatir. Langkini memukul punggung Hanuman. Hanuman berpikir dia sangat berbahaya. Rahwana menaruh wanita untuk keamanan. Maaf aku Prabu Rama, tapi aku harus menghukum wanita ini dengan terpaksa. Hanuman membuang pedangnya. Langkini mengeluarkan pisaunya. Hanuman berkelahi dengannya dan memukulnya dengan gada. Langkini berteriak. Dia memintanya untuk tidak memukulnya, memaafkannya. Langkini bertanya, siapa kamu? Katakan padaku. Hanuman berkata, aku Kesarinan dan Hanuman. Hanuman mengatakan bahwa saya adalah penyembah dan utusan Sri Rama. Saya datang ke Alenka dengan tujuan untuk menemukan Ibu Sinta. Langkini melipat tangan dan berkata, Prabu, saatnya aku untuk pergi dari Alenka. Hanuman bertanya, siapakah Prabu? Apakah Anda penyembah Rama? Langkini mengatakan, Dewa Brahma telah memberkati Rahwana bahwa tidak ada yang akan bisa membunuh Rahwana. Dewa Brahma mengatakan kepada saya tanda yang akan memulai kehancuran Alenka. Dewa Brahma mengatakan seekor wanara akan membuat saya kalah dan kemudian kehancuran Alenka akan dimulai. Anda telah membuat saya kalah hari ini, jadi sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Hanuman berkata, berhenti, ceritakan tentang Ibu Sinta. Langkini mengatakan Dewi Sinta ada di Taman Vatika. Mandodari bertemu dengan putranya yang lain, Aksaya Kumara. Mandodari bertanya tentang masa tinggalnya di asrama. Aksaya Kumara berbicara dengannya menyapa Sulocana. Sulocana menyambutnya. Aksaya Kumara bertanya tentang kakaknya Indrajit dan ayahnya Rahwana. Rahwana datang dan memeluknya. Indrajit datang berikutnya dan memeluk saudaranya. Indrajit bertanya, apakah kamu mendapatkan perubahan setelah pergi ke Gurukul? Apakah kamu masih pengecut? Aksaya Kumara mengatakan, sekarang pedang saya akan menjawab tantangan Anda dan terus menghunus pedang pada Indrajit. Indrajit mengatakan, bagus. Rahwana tersenyum dan mengatakan, saya merasa senang melihat Anda menantang Indrajit dan telah keluar dari cinta ibumu. Ini cocok untuk pria pemberani, Anda datang pada waktu yang tepat anakku. Alenka membutuhkan Anda sekarang, Anda membuktikannya bahwa Anda juga seorang putra pemberani Alenka.
Mandodari mengatakan tidak, Aksaya Kumara tidak akan menjadi bagian dari masalah balas dendammu. Aksaya Kumara mengatakan apa yang ibu katakan. Mandodari meminta Rahwana untuk tidak berbicara di saat ini. Dia memberitahu Rahwana bahwa dia tidak mengatakan apa-apa tentang Indrajit. Saya tidak akan membiarkan Aksaya Kumara tinggal di sini. Saya akan mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan masa depannya. Mandodari meminta Aksaya Kumara untuk pergi ke kakeknya besok dan mengelola kerajaan di sana. Rahwana mengatakan Aksaya Kumara bukan anak kecil lagi, dia bisa mengambil keputusannya. Tugas seorang anak yang berani adalah membantu ayahnya di kerajaan, bukan orang lain. Aksaya Kumara mengatakan saya tahu cinta ibu, melakukan tugas seorang anak adalah untuk meningkatkan kebanggaan kerajaan. Klan Asura membutuhkan saya, jadi saya ingin tinggal di sini bersama Anda semua, dan melayani Alengka dan seluruh klan Asura. Mandodari mengatakan bahwa Anda tidak dibutuhkan di sini, Indrajit sudah ada di sini. Aksaya Kumara mengatakan jika saya pergi dari sini, saya akan disebut pengecut sepanjang hidup saya. Apakah Anda ingin putramu disebut seperti ini? Saya tidak bisa melihat lebih banyak lelucon tentang cinta Anda. Biarkan saya tetap di sini. Mandodari berkata, baiklah, lakukan apapun yang kamu inginkan. Dia kemudian pergi dengan Sulocana. Aksaya Kumara memanggil nama ibunya dan menjadi sedih. Rahwana mengatakan hebat, kamu membuktikan bahwa kamu adalah anakku yang pemberani, kebanggaan klan Asura. Sinta mengingat kata-kata Rahwana. Trijata mendatanginya dan mengatakan saya mendapat kabar baik. Informan rahasia saya mengatakan kepada saya bahwa seseorang telah memasuki Alengka, dan Lankini hilang. Ini bukan hal yang biasa. Sinta mengatakan aku yakin itu adalah utusan Rama. Trijata mengatakan ya, itu adalah penyembah Rama. Jika tidak ada yang bisa masuk ke Alengka tanpa kehadiran Lankini. Dia bertanya kepada Sinta apa yang dia pikirkan. Sinta berkata, tapi Ibu Trijata, bagaimana pemuja Rama akan tahu di mana aku berada? Trijata berkata, jangan khawatir, aku akan memerintahkan informan rahasia untuk menemukan utusan Rama dan membawanya kepadamu. Trijata mengatakan bahwa setiap perkataanmu akan menjadi kenyataan, Rama akan segera datang ke Alengka dan mengakhiri kesedihan kami juga, bersama dengan kesedihanmu. Sinta mengangguk dan tersenyum. Rahwana bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi, kemana ketiga iblis wanita utusanku. Orang yang bisa membuat mereka semua gagal adalah orang yang kuat. Kaikesi mengatakan pertanda buruk bahwa Lankini menghilang, prediksi Dewa Brahma akan menjadi kenyataan. Indrajit mengatakan aku akan pergi dan menemukannya. Aksaya Kumara menghentikan Indrajit dan mengambil tanggung jawab tersebut. Rahwana mengirim Aksaya Kumara dan memintanya untuk menangkap pembawa pesan rahasia tersebut dan membawanya ke hadapan Rahwana. Hanuman berjalan di Alengka dan bersembunyi melihat Aksaya Kumara. Aksaya Kumara meminta para prajurit untuk menemukan pembawa pesan tersebut. Hanuman berkata, saya rasa mereka telah mengetahui kedatangan saya. Dia terlihat seperti seorang pangeran, dia tidak mungkin Rahwana. Para prajurit melihat ekor Hanuman. Hanuman tersenyum dan mengulurkan ekornya dan mereka menariknya. Hanuman menangkap mereka dengan ekornya dan melempar mereka. Mereka berteriak meminta tolong. Aksaya Kumara datang ke sana dan melihat para prajurit terjatuh. Dia meminta mereka untuk segera menemukannya, dia bersembunyi di sini. Hanuman mengatakan tidak baik bermain dengan para prajurit, saya harus segera mencapai Ibu Sinta. Laksmana meminta Rama untuk makan. Rama berkata tidak wahai Laksmana, Anda makanlah, saya tidak lapar. Laksmana bertanya sampai kapan Anda akan tetap lapar. Laksmana memegang Rama dan berkata ketika Anda pergi setelah mengejar rusa Marecha, mengapa Sinta mengirim setelah saya, dia mengkhawatirkan Anda. Saya telah menjelaskan banyak hal kepadanya, tetapi dia tidak mendengarkan. Dia membuat saya tidak berdaya untuk menyusul Anda. Pikirkan jika Sinta ada di sini dan melihat Anda dalam kondisi ini, bukankah dia akan merasa sedih?
Sinta telah mengirim saya kepada Anda untuk menjagamu. Jika dia bertemu dengan saya dan bertanya kepada saya apakah saya tidak peduli dengan kesehatan Anda, apa yang akan saya jawab? Rama mengatakan, tidak Laksmana, tugas dan pengorbananmu sudah jelas, suatu kebanggaan untuk mendapatkan saudara sepertimu. Setiap kali seorang saudara yang ideal akan dibicarakan, namamu akan disebut. Kamu selalu mendukungku, kamu selalu menjagaku. Kamu ada di saat-saat yang sulit ini, kamu berdiri sebagai tangan kananku dalam perjalanan Dharma ini. Jika Sinta juga bertanya padaku, mengapa aku tidak menjagamu, apa yang akan kujawab? Rama memberikan makanan kepada Laksmana. Laksmana menangis. Sinta duduk sedih di bawah pohon. Hanuman melihat Wibisana sedang berdoa dan berkata, melihat pemuja Dewa Shiva ini, saya mendapatkan kedamaian di hati saya. Tidak ada tipu daya di wajahnya, saya tidak merasa dia licik, saya harus bertanya kepadanya tentang letak Taman Vatika. Hanuman berhenti karena kehadiran Aksaya Kumara. Wibisana bertanya bagaimana tentara ini bisa datang ke sini. Aksaya Kumara mengatakan, maaf Paman, kami menemukan seseorang yang memasuki Alengka secara paksa. Apakah Anda melihatnya? Hanuman mengatakan, saya harus pergi dari sini dan pergi. Aksaya Kumara meminta Wibisana untuk waspada. Wibisana mengatakan, kamu bergabung dengan pekerjaan ayahmu, apakah kamu tidak tahu bahwa Rahwana telah mendapatkan istri Pertaparama dengan menculiknya? Kamu dididik di sekolah, kamu akan tahu yang benar dan yang salah. Aku memintamu untuk menjauh dari ini dan pergi dari Alengka. Aksaya Kumara mengatakan, mematuhi ayah lebih penting daripada benar dan salah. Aku harus melakukan tugasku dan membuktikan diriku pada klan Asura. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini, tidak akan pernah. Aksaya Kumara kemudian pergi. Wibisana mengatakan, semua orang membuktikan keberadaan mereka di sini. Rahwana menunjukkan keberadaannya di depan Sinta. Aksaya Kumara membuktikan keberadaannya di depan klan Asura, tetapi tidak ada lagi yang mengkhawatirkan adat istiadat dan dharma. Hanuman melihat Sinta. Dia bertanya-tanya apakah itu ibu Sinta. Trijata datang ke sana dan memanggil Sinta. Hanuman bersembunyi di atas pohon. Sinta tersenyum dengan harapan. Trijata mengatakan bahwa saya mencoba untuk menemukannya, tetapi tidak menemukan siapapun. Sinta menangis. Trijata mengatakan, saya tidak mendapatkan pesan apapun, mungkin tidak ada yang datang di Alengka. Hanuman mengatakan, jadi ini adalah ibu Sinta, saya akan diberkati dengan bertemu dengannya hari ini. Sinta bertanya bagaimana ini bisa terjadi, burung gagak tidak bisa berbohong, hatiku menunggu utusan Rama, aku yakin dia pasti akan datang, intuisiku tidak akan pernah salah. Hanuman tersenyum. Hanuman berkata, jangan menangis wahai ibu. Intuisi batinmu benar, lihatlah aku telah datang, anakmu telah datang dengan pesan dari Sri Rama, Hanuman telah datang. Sinta hanya bisa menangis. Sinta mengatakan, menurut laporan Anda, tidak ada yang datang ke sini dan Alengka aman, tetapi insiden menunjukkan seseorang memasuki Alengka. Sursa tenggelam ke dasar laut, Singhika terbunuh dan Lankini menghilang menunjukkan seseorang datang ke Alengka. Dia lebih pintar dan cerdas darimu putraku Aksaya Kumara. Jika dia datang ke sini, tidak sulit untuk menebak di mana kita akan mendapatkannya. Hanuman mengatakan, mata yang berlinang air mata ini, jika Rama mengetahui keadaan Sinta, dia akan sangat sedih. Ada kekuatan, kesabaran dan kepercayaan diri di wajahnya. Saya diberkati dengan bertemu dengannya, dia selalu bersama Sri Rama ketika Rama telah berbelas kasih dan sabar terhadap tugas Dharma. Rama telah memberitahu saya deskripsi sang ibu, tapi dia lebih baik dari apa yang Prabu katakan kepada saya. Cuplikan masa lalu menunjukkan Hanuman bertanya kepada Rama bagaimana dia akan mengenali Sinta. Rama mengatakan, kamu akan menemukan kekuatan, kesabaran dan kepercayaan diri di wajahnya. Dia akan terlihat berani, cantik dan berpengetahuan luas. Ketika kamu melihatnya, semua kebingunganmu akan hilang.
Hanuman mengatakan, aku tidak boleh terlambat sekarang, aku harus memberikan pesan Rama padanya dan mengakhiri kesedihannya. Hanuman berhenti melihat Rahwana datang. Rahwana mengatakan, saya mendengar utusan Rama telah datang, apakah Anda sudah mendapatkan pesan Rama? Hanuman mengatakan, jadi dia adalah Adharma Rahwana, yang menculik Ibu Sinta. Dia telah menjadi penyebab kesedihan Rama, saya ingin membunuhnya segera tetapi. Rahwana meminta para prajurit untuk mencari di setiap sudut Taman Vatika. Rahwana yakin bahwa utusan Rama akan bersembunyi di sini. Sinta tidak bereaksi. Para prajurit melihat sekeliling. Hanuman berubah ke avatar kecil. Pria itu mengatakan tidak ada utusan yang bersembunyi di sini. Rahwana meminta mereka untuk pergi. Rahwana mengatakan bahwa pembawa pesan itu telah lari karena takut dan tersenyum. Sinta marah dan mengatakan, saya tidak tahu utusan itu ada di sini atau tidak, tetapi berita ini membuat Anda takut sehingga Anda datang ke sini untuk mencarinya. Ketakutan Anda terlihat di wajah Anda. Rama baru saja mengirim utusannya. Bagaimana keadaan ketakutan Anda saat Rama yang datang ke sini? Rahwana berteriak kepada Sinta. Sinta mengatakan, karena kejahatan dan perilaku buruk Anda, Alengka yang mulia ini akan segera hancur. Rahwana mengatakan kepada Sinta bahwa haknya untuk menghukum Sinta karena dia berbicara dengan lancang, tetapi cintaku padamu menenangkan kemarahanku, aku akan memberimu waktu 2 bulan, jika Ramamu tidak datang dalam waktu 2 bulan, bersiaplah untuk menikah denganku. Bahkan Tuhan pun tidak dapat menghentikanku saat itu. Rahwana berbalik untuk pergi. Sinta menghentikannya dan meminta Rahwana untuk mulai menghitung. Hidupmu hanya tinggal 2 bulan lagi, kamu telah menetapkan ini dengan tantanganmu. Rahwana berkata, tentu saja, saya akan menunggu sampai 2 bulan berakhir, siapa yang perkataannya terwujud. Rahwana kemudian berjalan pergi. Hanuman kembali ke bentuk normal dan berkata, saya diberkati untuk melihat Sinta, dia berani seperti yang digambarkan oleh Rama. Saya akan menyapanya dengan hormat, saya harus menemuinya dan memberikan pesan Rama. Trijata datang ke sana dan Hanuman berhenti. Mandodari mengatakan bahwa itu terjadi seperti yang saya ragukan. Lankini menghilang dan beberapa utusan telah memasuki Alengka. Ini adalah pertanda buruk wahai Wibisana, tidak ada yang percaya dengan saya. Aksaya Kumara datang dan bertanya, apakah kamu memanggilku wahai ibu? Mandodari meminta putranya untuk tidak membuat masalah, pergilah dari sini. Wibisana mengatakan bijaksana untuk menjauh dari masalah ini. Aksaya Kumara mengatakan, saya tidak bisa tidak mematuhi perintah ibu. Beri saya waktu 2 hari, saya akan berbicara dengan ayah dan meminta izinnya. Saya akan pergi ke kerajaan kakek. Mandodari mengatakan, hanya kamu yang mengerti emosiku dan memeluknya. Mandodari menangis memeluk putra bungsunya. Hanuman mengatakan, kapan wanita ini akan pergi dari sini? Saya sudah terlambat untuk bertemu dengan Ibu Sinta. Jika saya muncul ke depan wanita Asurs ini, kerja keras saya akan sia-sia. Hanuman melihat wanita Asurs itu berbicara dengan penuh cinta, dan mengatakan sepertinya dia lebih bijaksana, tetapi ini bisa menjadi trik Rahwana juga. Trijata pergi dan meminta semua orang untuk makan. Hanuman berpikir ini adalah waktu yang tepat, saya harus pergi ke depan ibu. Bagaimana dia akan mengenali saya dalam bentuk wanara atau monyet ini, dia bisa menganggap saya perubahan Rahwana. Saya harus melakukan sesuatu agar ibu yakin bahwa saya adalah penyembah dan pembawa pesan Rama. Apa yang harus saya lakukan? Ada satu ide, saya harus menyebut nama Rama, yang akan membantu saya bertemu dengan Sinta. Hanuman duduk di semak-semak dan melihat Sinta. Hanuman mengucapkan Jai Lakshmi Rama. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Sinta mendengarnya dan tersenyum. Sinta berhenti dan duduk kembali. Hanuman hanya melihat dari jauh. Sinta mengatakan pujian untuk Rama. Wahai yang ada di sini, apakah kamu penyembah Rama?
Saya ingat betul bahwa ini adalah penipu Rahwana. Datanglah ke depan saya. Hanuman mengatakan, aku takut hal ini terjadi. Ibu Sinta mengira aku adalah seorang asura mayavi yang menyamar. Aku harus mengatakan hal-hal seperti itu yang hanya diketahui oleh Sinta dan Rama. Hanuman menyanyikan syair lagu Bhakti Rama. Sinta terkejut mendengarnya. Hanuman menyampaikan pesan melalui lagu tersebut tentang latar belakang Sinta dan Rama. राम भक्त मैं हूँ हनुमाना, सुन माते तेरो पुत्र समाना। करूँ बखान मैं वो प्रसंगा, जो जानत सिया राम के संग। Bagaimana mereka bertemu dengan Dewi Gangga? Bagaimana Rama menghukum putra Dewa Indra yang mengganggu Sinta dan kejadian-kejadian lainnya? Cuplikan menunjukkan momen-momen tersebut. हर्षित राम ने प्रेम वशीनी, देख निहाल भई वैदेही, पितु सुत प्रेम ये परम स्नेही। दर्शन गंगा की कुशलाई, मैं जानूं सिया और घुराई। दर्शन पाकर धन्य मां गंगा, राम सिया किए पूजन संगा। Sinta mencarinya dan menangis. Hanuman juga menangis. Sinta bertanya, siapa yang ada di sini? Bagaimana kamu mengetahui begitu banyak tentang saya dan Rama? Hal-hal yang hanya Rama dan saya yang tahu. Kamu pasti utusan Rama, dia tidak mungkin mayavi. Hanuman tersenyum dan mengatakan, jayalah Sri Rama. Hanuman melompat turun dari pohon. Sinta terkejut melihatnya. Hanuman menyapanya. Sinta bertanya, siapa kamu? Sudah lama aku tidak mendengar suara dan lagu yang begitu indah. Bagaimana kamu tahu tentang Rama? Apakah kamu melakukan perintah Rama sebagai utusan? Hanuman menjawab, ya, saya adalah pelayan Rama. Saya datang ke sini sebagai utusannya.